Provinsi Jawa Barat yang pada hari ini diwakili oleh Komisioner KPU Kabupaten Bandung, Kang Ahmad Rosadi SPD. Terima kasih banyak karena bersedia hadir dalam agenda kerja swakelola antara KPU Provinsi Jawa Barat bersama DIP Indonesia terkait sosialisasi Pilkada 2024. Yang saya hormati para narasumber yang pada hari ini telah hadir tengah-tengah kita semua. Ada Dr. Hajah Diah Fatma Jori. Ibu mohon maaf ya, lumayan Joraida. Ini memang namanya sungguh luar biasa. Beliau adalah akademisi Unpad. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi yang tentunya berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah bahwa pada kesempatan siang hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini, tentunya dalam rangkaian kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam rangkaian tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Tentunya yang sama-sama kita hormati pada kesempatan ini, yang pertama Direktur DIP Indonesia Jawa Barat beserta jajaran yang tentunya tetap bisa berkiprah dan eksis serta bisa membersamai kita sekalian pada kesempatan ini sehingga bisa menggelar acara sosialisasi dan pendidikan pemilih pada siang hari ini. Terima kasih tentunya atas kinerja dan dedikasinya sehingga bisa membersamai kami KPU Provinsi Jawa Barat khususnya pada kesempatan ini. Tentunya yang sama-sama kita hormati dan telah hadir. Bu Dokter, kita harus bangga sama adik-adik. Ini adik-adik mahasiswa. Tadi kualitas pertanyaan Anda, kalau saya dosen, apalagi saya bukan mau menilai ini objektif. Apalagi tadi pertanyaan Syahrul itu kuliah di isi. Berarti seni. Ya, berarti kuliah tentang masalah politik kepemiluan kan pasti kurang kan? Adanya politik seni. Ya, tapi ya, kurang lagi. Kurang. Tapi pertanyaan Anda kayak anak S2 politik. Ditepuk tangan untuk Anda semua. Saya jawabnya tidak ini ya, lompat aja. Kalau tadi Syahrul bertanya bagaimana cara berkesempatan untuk meningkatkan atau memanfaatkan, memberdayakan potensi anak muda, ya kayak begini-begini loh teman-teman. Ini contoh konkret, kuliah di ISI berarti intensif kuliahnya dengan mainstream seni kayak gitu-gitu ya, tapi tidak menutup mata dengan urusan politik. Ini hal yang konkret ini, saya senang luar biasa. Saya bangga. Kalau boleh saya memberikan hadiah di sini, saya kasih hadiah. Tapi saya dari Garut nggak perlu beri hadiah. Nanti aja. Di dekat itu kantor bupati suka banyak orang yang nawarin ini brosur motor baru, mobil baru, ambil aja itu brosurnya. Itu hadiah dari saya. Cari brosur baru. Gitu ya. Jadi kalau adik-adik ini punya keinginan, ketertarikan, kegelisahan, ya disitulah mulai pintu terbuka. Dalam konteks politik sangat luar biasa kesempatannya, Syahrul ya. Apa? Pertama, Anda hadir ke sini saja. Anda hadir ke sini, ini satu bentuk bukti konkret Anda memanfaatkan kesempatan untuk berkembang dari konteks politik. Padahal kan bisa saja Anda ada kuliah, harus meninggalkan janjian di kampus dengan someone yang spesial, misalnya begitu ya. Kemudian Anda ada kerjaan yang itu mungkin secara finansial menguntungkan. Mun ayeuna urang gawe menang 1 juta sejam, kayaknya sudah hadir 3 jam 3 juta. Nah, kan gitu bisa saja kan? Tapi Anda lebih memilih ke sini. Jadi kami luar biasa. Itu yang sederhana saja. Belum tadi Anda berpartisipasi di dalam politik khususnya pemilu itu sebagai petugas.
Penyelenggara pemilu itu dari bawah sampai atas. Dari bawah untuk jaringan KPU ada namanya KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara di tingkat TPS. 7 orang anggota TPS itu teman-teman yang menentukan nasib orang di tingkat TPS. Nasib orang loh. Kalau di TPS itu nggak jelas suaranya, orang yang tadinya mau dilantik jadi presiden bisa tidak dilantik gara-gara nasib di satu TPS tidak jelas. Kenapa? Di satu daerah di Indonesia ini ada hasil pemilu legislatif, selisihnya hanya 7. Selisih suaranya 7. Antara yang peringkat pertama dengan peringkat kedua selisih suaranya 7. Berarti itu ada di TPS kan nasib dia. Diatur, di otak-atik misalnya kalau istilahnya ada yang mau jahit di otak-atik di situ itu bisa bergeser-geser. 7, bukan puluh ratus ribu, 7. Nasib orang bisa berubah gara-gara 7 suara. Kemudian Anda menjadi petugas di tingkat desa, namanya PPS, petugas pemungutan suara. Di kecamatan, PPK, petugas pemilihan kecamatan. Kabupaten, KPU, provinsi, KPU, RI, KPU. Anda mau di wilayah situ silakan. Anda mau sebagai pengawas, saya nggak mau jadi KPU, berat, capek kerjanya. Ya, orang bilang kalau mau jadi anggota KPU itu dia harus punya jantung yang banyak. Karena tiap hari makanannya itu sport jantung, gebek, kali-kali gebek, ayam masalah gebek terus gebekan, nggak bisa tidur segala macam. Karena resikonya sangat besar, luar biasa. Belum tadi yang TNI ceritakan, banyak resikonya. Dunia akhirat masalah. Ruang itu di partai politik gitu. Ini juga yang menurut saya tantangan nyata hari ini yang dihadapi oleh anak-anak muda. Makanya saya bilang boleh ya kita beda pandangan gitu. Karena sekarang tuh apa-apa tuh harus ordal gitu, orang dalam. Meskipun nggak punya kapasitas, nggak punya kapabilitas, tapi kalau bapaknya ketua partai, bapaknya pernah menjadi bupati, wali kota, itu sudah anaknya ya pasti bisa melenggang karpet merah begitu saja gitu ya. Itu juga yang dikritisi oleh anak-anak muda hari ini. Kenapa? Karena itu tidak membuka ruang kesempatan untuk anak muda lainnya, sehingga akan muncul ketidaksetaraan, akan muncul menurut saya ketidakadilan di situ oleh anak-anak muda. Lalu yang kedua tadi pertanyaan dari siapa? Sahrul. Ini juga yang suka saya kritik, Kang Sahrul. Betul, jadi kalau tadi Kang Reza bilang bahwa KPU Bawaslu itu kayak Upin Ipin, tapi kalau saya tuh harus bilang bahwa KPU Bawaslu seperti Tom and Jerry. Kenapa? Karena kadang-kadang regulasi aturan KPU dengan Bawaslu itu kerap kali berbeda. Kalau teman-teman buka TikTok saya dengan Bang RB, Ketua Bawaslu RI, itu nyampe 400.000. Waktu itu saya bahas mengenai bagaimana ketika ada DPR RI terpilih, DPRD Kabupaten Kota terpilih, DPRD Provinsi terpilih, dan DPD terpilih maju sebagai calon kepala daerah. Apakah itu harus mundur atau tidak? Karena kita ingat betul waktu itu Pak Hashim menyampaikan enggak apa-apa, tidak mundur. Sementara Bawaslu, jadi selalu ada beda perspektif gitu antara KPU dengan Bawaslu. Ini juga yang kemudian teman-teman partai politik itu suka curhat ke DIP. Bahkan curhatnya itu banyak yang mereka menyampaikannya itu lewat DM gitu. Ini kata KPU gini, kata Bawaslu gini, kata pemantau gimana. Kita kalau kata pemantau beda lagi, ini jadi repot. Terus kita kalau misalnya sama dengan salah satu penyelenggara, baik itu KPU dan Bawaslu, kita langsung dicap, oh ini afiliasi KPU, ini afiliasi Bawaslu gitu. Nah, sehingga menurut saya memang egosentris ini harus diakhiri. KPU dan Bawaslu harus sadar bahwa yang dipertahankan itu adalah kualitas penyelenggara pemilu, bukan kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi. Jadi tidak ada kemudian tafsir by order, nggak boleh ada itu. Tafsir by order karena order partai politik, lalu kemudian ternyata dinarasikan, menjadi opini publik di masyarakat, itu yang selalu kontroversi. Itu yang selalu saya kritik. Kenapa? Karena KPU Bawaslu ini kadang-kadang sering melakukan komunikasi yang buruk. Menjadi anggota legislatif itu adalah pekerjaan yang dibenci tapi dirindu. Ya, orang-orang benci itu, ya, nggak suka, tapi itu pekerjaan yang paling dicari. 5 tahun sekali tuh orang-orang berbondong-bondong rela mengeluarkan, menjual segala rupa nu aya
demi menjadi anggota DPR RI, bahwa segala sesuatu yang tadi disampaikan itu adalah sebuah keniscayaan ya. Jadi saya mah hanya ingin memberikan pantunnya. Ikan lohan dibungkus kasa. Cantik, bukan cakep. Dimasak mamah sedap terasa. Beda pilihan itu biasa, yang utama persatuan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada. Ini banyak banget ya, banyak tantangan yang akan kita hadapi selama Pilkada 2024 ini, terutama bagi para pemuda, karena memang dinamika yang menuju Pilkada ini sudah terasa iklimnya gitu ya. Nah, akhirnya terkait partisipasi, meskipun angka partisipasi itu sudah meningkat ya dari 2019 sampai 2024 ini, tapi tetap saja kita itu mengunggulkan daripada kualitasnya. Kemudian apa sebetulnya substansi daripada Pilkada 2024? Bukan hanya sekadar memilih saja, tapi kita tahu makna demokrasi itu sendiri begitu. Tahu bagaimana memilih secara bijaksana, tahu bagaimana track record, visi misi, sejarah latar belakang daripada calon pemimpin kepala daerah begitu. Diharapkan pemuda kita hari ini beres daripada sosialisasi ini menjadi penyampai daripada informasi apa yang telah disampaikan oleh para narasumber, dan tentunya ini akan bermanfaat dalam menghadapi Pilkada 2024. Gitu. Untuk yang ketiga teh, adakah pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat sebelum menyambut Pilkada tahun 2024? Sebelum menyambut Pilkada 2024, tentu saja masyarakat kita akan dihadapkan dengan berbagai banyak tantangan ya, terutama terkait money politik, kemudian ada black campaign dan lain sebagainya, yang sebetulnya titik rawan yang akan terjadi itu pada kampanye. Dan kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu memantau jalannya proses dari tahapan Pilkada 2024, mulai dari pada tahapan kampanye nantinya, dan berperan aktif di lapangan barangkali jika menemukan hal yang tidak sesuai dengan aturan begitu, dan mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk ke TPS bukan hanya memilih saja, tapi juga menentukan pilihan secara bijaksana. Dengan pelaksanaan pilkada khususnya di Kabupaten Bandung, terkait dengan tantangan sebenarnya cukup banyak juga ya. Karena Kabupaten Bandung itu secara geografis wilayah cukup luas juga gitu kan. Itu juga satu tantangan ketika luas wilayah ini bagi kami untuk distribusi logistik. Yang kedua, tantangan terbesar juga karena kami dituntut sebagai penyelenggara untuk menyelenggarakan pilkada ini dengan sebaik-baiknya. Maka salah satu indikator juga kesuksesan pilkada ini adalah partisipasi masyarakat. Maka statistik menyatakan bahwa ketika gelaran pilkada itu partisipasi selalu menurun gitu dibandingkan dengan kegiatan pemilu. Maka untuk itu salah satu tantangan yang terbesar adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang kedua Pak, bagaimana harapan Bapak atas diselenggarakannya sosialisasi kali ini Pak? Ya, tentunya karena merupakan salah satu tantangan terbesar terkait dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, maka kami secara gencar gitu, melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Karena kami berharap dengan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini, pesan-pesan terkait dengan pelaksanaan pilkada di Jawa Barat ini bisa nyampai kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Barat. Karena ketika pesan-pesan ini dapat tersampaikan terkait dengan tahapan-tahapan pilkada, khususnya kegiatan pemungutan dan penghitungan suara, maka kami harapkan partisipasi pemilih dapat lebih meningkat. Untuk yang ketiga Pak, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat dalam menyambut pilkada tahun 2024? Ya, tentunya kami selaku jajaran penyelenggara memberikan pesan-pesan kepada masyarakat yang ada di Jawa Barat, terutama yang pertama tentu saja mari kita gunakan hak pilih kita dengan datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Mari kita sama-sama datang ke TPS dari mulai pukul 7 pagi sampai dengan pukul 13.
saja yang kedua, bahwa marilah kita gunakan hak pilih kita sesuai dengan pilihannya masing-masing, sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Selanjutnya kami juga berpesan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menentukan pilihannya. Maka ketika pilihan kita berbeda, itu bukan persoalan. Silakan, setiap orang mempunyai hak masing-masing untuk menyalurkan hak pilihnya, walaupun hak pilih itu berbeda. Baik, terima kasih. Yang pasti adalah partisipasi masyarakat atau respon masyarakat untuk setidak-tidaknya memberikan kontribusi terhadap kesuksesan dari demokrasi ataupun pilkada itu sendiri dengan datang ke TPS dan kemudian menentukan pilihan. Karena tingkat partisipasi itu adalah indikator utama dari keberhasilan dalam pemilu ataupun pilkada. Jadi kita harus bekerja sama seluruh elemen memastikan bahwa para pemilih berbondong-bondong datang ke TPS. Dan itu adalah tantangan utama, tantangan besar buat kita semua berkolaborasi. Demikian. Lalu bagaimana harapan Bapak atas diselenggarakannya sosialisasi pada pilkada kali ini? Tentu saya sebagai masyarakat umum, walaupun pernah menjadi bagian dari penyelenggara pemilu di kabupaten maupun di tingkat provinsi, sangat senang dengan adanya kegiatan sosialisasi. Karena ini merupakan indikator konsentrasi dari profesionalitas penyelenggara, khususnya KPU, dalam menyelenggarakan sosialisasi langsung di masyarakat. Tidak lagi yang bersifat kegiatan-kegiatan seremoni, tapi langsung di masyarakat, sehingga masyarakat di tingkat bawah langsung bisa merasakan kegiatannya dan juga dampak dari kegiatan sosialisasi tersebut. Demikian. Kemudian Pak, pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat dalam menyambut pilkada tahun 2024. Baik. Yang pertama tentu kita jadikan pilkada ini adalah lanjutan pesta demokrasi. Setelah pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dilanjutkan dengan pilkada, pesta demokrasi dalam setahun ini bergulir. Kita bersama-sama bergembira, berbahagia, mengikuti, dan berpartisipasi terhadap pesta demokrasi ini. Apapun yang bisa dilakukan oleh masyarakat, khususnya pemilih, untuk suksesnya pilkada ini, kami sangat berharap kita semua bisa memberikan yang terbaik agar pilkada 2024 sukses dan yang lebih penting tanpa ekses yang sangat menyedihkan. Jadi harus berbahagia, harus bergembira, harus senang, karena itulah namanya pesta. Demikian. Saya kira tantangan terbesar ini adalah partisipasi pemilih, dan apa yang sudah dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat ini menjawab tantangan permasalahan terhadap partisipasi pemilih untuk datang ke TPS. Selain itu tentu di tahapan-tahapan yang sedang diselenggarakan, di tahapan kampanye misalnya, tantangan kita ada di politik uang, netralitas aparatur sipil negara, kepala desa, kemudian penggunaan abuse of power in election, dan kemudian tantangan-tantangan lain menjelang pemungutan dan penghitungan suara. Nah, tentu kita berharap bahwa pilkada free and fair election yang kemudian menjunjung tinggi etika, moralitas, dan keadaban sangat diharapkan oleh kita semua, sehingga tentunya ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk bisa mensukseskan pilkada serentak 2024. Lalu bagaimana harapan Ibu atas diselenggarakannya sosialisasi pilkada kali ini? Harapannya adalah semakin banyak masyarakat kita yang aware dan tahu bahwa 27 November 2024 itu adalah hari pemungutan dan penghitungan suara untuk memilih gubernur, wakil gubernur, dan juga wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota. Dan tentu harapan lain juga adalah kita berharap bahwa masyarakat kita itu bisa datang ke TPS di tanggal tersebut, dan juga tentu kita berharap masyarakat kita harus aware terkait dengan pendidikan politik. Karena hari ini menjadi sebuah keniscayaan, saya kira kehadiran demokrasi hari ini untuk memperbaiki kondisi demokrasi yang akan datang. Dan pilkada 2024 menjadi momentum untuk perbaikan demokrasi ke depan semakin lebih baik lagi. Kemudian
adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat dalam menyambut pilkada tahun 2020? Pesan yang saya sampaikan, jangan lupa datang ke TPS 27 November 2024 karena ini hari yang menjadi sangat krusial untuk menentukan pemimpin seperti apa yang kita harapkan dan demokrasi seperti apa yang ingin kita wujudkan ke depan. Semua itu akan ditentukan oleh pemimpin yang akan terpilih di masyarakat pada tanggal 27 November 2024. Pesan lainnya juga adalah bahwa pilkada ini untuk menyatukan, bukan memecah belah. Jadi perbedaan itu adalah hal yang biasa dan saya kira kita semua harus bergotong royong untuk mensukseskan pilkada ini. Karena kalau kita bicara soal demokrasi, bicara soal politik itu bukan hanya tanggung jawab KPU saja, Bawaslu saja, tetapi juga adalah milik kita semua sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sebagai masyarakat dalam sebuah arena demokrasi. Oke, terima kasih. Oke. Oke, tantangan terbesar yang paling besar ya, kalau besar itu berarti bahwa masyarakat sekarang itu sebetulnya sudah lelah ya, sudah banyak yang ingin golput. Nah, jadi justru tantangannya gimana caranya supaya nanti tanggal 27 November banyak dari mulai yang sudah punya hak untuk memilih agar datang ke TPS masing-masing supaya mencoblos pilkada yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 itu. Lalu bagaimana harapan Ibu atas diselenggarakannya sosialisasi pilkada pada kali ini? Ya, sosialisasi ini memang salah satu yang akan mendongkrak lah ya, salah satu yang akan mendongkrak supaya pemilih itu ya mau datang untuk memilih, dan memilih itu memilih yang sesuai ada hak suaranya. Jadi jangan dipilih kalau ada dua dipilih dua-duanya, jangan gitu, pilih salah satu, jangan semua dipilih, karena kalau semua dipilih kan berarti sama dengan golput, itu sama dengan tidak akan menjadi dihitung suaranya. Kemudian apa pesan-pesan Ibu yang ingin disampaikan untuk masyarakat dalam menyambut pilkada tahun 2020? Masyarakat harus datang, wajib datang ke TPS tanggal 27 November agar pemilihan ini menjadi berhasil. Sedikit sekali yang tidak memilih, kalaupun tidak memilih itu karena sakit, tapi sakit juga kan memang ada haknya untuk misalnya datang ke rumah sakit misalnya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang punya hak suara untuk datang berbondong-bondong ke TPS untuk melakukan hak suaranya. Cukup? Cukup, terima kasih. Pilgub Jabar 2024. Usiaku bahagia.